Shalom ibu-ibu PW Esther, selamat sore, selamat berjumpa lagi pada ibadah di mingguan PW Esther hari ini Sabtu 29 Januari 2022. Terima kasih kepada Ibu Erna Suryadi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita semua di sore hari ini. Mari ibu-ibu, kita akan mengawali ibadah kita dengan bersama-sama kita menaikkan pujian dengan lagu Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita di dalam doa
Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberi kami kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama ibu-ibu PW Esther di awal tahun 2022 ini. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini. Amin. Ibu-ibu terkasih, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Erna Suryadi. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Penuhkanlah Bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untukku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sumber-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku
pray. Ibu-ibu sekalian dari GKOI Petra Pondok Pucung, Shalom. Hari ini kita akan mengadakan persekutuan. Judulnya adalah Daya Tahan Keluarga, Family Resilience. Mari sama-sama kita arahkan dulu hati kita kepada Tuhan untuk bisa mohon pimpinan. Ya Allah, Bapa yang ada di dalam surga, kami percaya persekutuan ini Engkau inginkan. Engkau telah memanggil ibu-ibu semua untuk berkumpul. Kira Engkau sendiri hadir membimbing kami, agar membuka mata hati dan pikiran kami, agar dapat memahami firman-Mu dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang lalu kita bicara tentang kedewasaan. Hari ini kayaknya ada kaitannya ya. Jadi sementara ibu-ibu mempersiapkan bacaan, dia ambil dari Roma 5 ayat 1-5, saya akan membicarakan tentang konteks bagaimana Rasul Paulus menulis ini. Jadi sebenarnya dia menulis kepada masyarakat di kota Roma, orang Kristen kota Roma itu waktu dia ada di Korintus dalam pelayanannya yang terakhir. Tapi kenapa ditaruhnya di duluan? Ya karena memang mengandung syarat tulisan tentang teologi. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang mengikuti Roh, maka kitab Roma adalah sumber yang baik ya. Di sini konteksnya Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bagaimana mempraktekkan iman itu, kepercayaan itu. Paulus menyebutkan bahwa di dalam hidup itu ada persampuran antara damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan, tapi juga ada penderitaan, ada kasih, ya, ada tantangan. Oleh karena itu perlu pertumbuhan spiritual, ya. Jadi di dalam kehidupan kita bukan hanya memiliki damai sejahtera, tetapi kita baru bisa merasakan penyertaan Tuhan Yesus kalau kita, dan menumbuhkan harapan itu kalau kita mengalami sesuatu, ada gelombang kehidupan, bahasa Inggrisnya tribulation, ya, yang membangun kita menjadi tahan uji, ya, di tempat, ya, digembleng, ya. Dan ujian ini bukan berarti kita ada dosa, kan itu bias, ya, salah berpikir. Jadi ini bukannya dosa, karena di bacaan itu juga kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus sendiri sudah mengorbankan dirinya ketika kita masih berdosa. Jadi topik yang nanti akan kita bahas, ya, ada 5. Kita yakin pusat kehidupan itu adalah Yesus Kristus. Lalu ada proses pertumbuhan spiritual yang menunjukkan kita dewasa, tidak lagi anak-anak tapi berubah, ya, dari waktu ke waktu, semakin kuat, semakin tahan uji, ya. Melalui apa? Ya, melalui penderitaan, kesengsaraan, dan ada ketekunan yang membawa harapan. Harapan ini berarti belum ada, ya, masih berharap. Jadi yang akan datang itu hidup yang kekal. Dan di sini juga kita akan membahas apa sih yang disebut tahan uji, ya, daya tahan keluarga itu. Maka kita lengkapi nanti dengan refleksi kasus, ya. Kita baca Roma 5 ayat 1-5. Ibu-ibu lihat itu udah ada warna-warni, ya. Jadi saya akan baca secara cepat supaya tidak membuang waktu.
yang diberi warna, dikasih tanda itu adalah yang perlu kita perhatikan. Kita dibenarkan karena iman, karena judul perikop yang kita baca ini adalah hasil dari pembenaran, ya. Kebenaran, pembenaran karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi nanti hasilnya apa itu salah satunya adalah tahan uji, ya. Kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi kalau kita percaya dengan iman, kita hidup dalam damai karena dengan Allah, oleh karena ada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memenangkan, yang sudah mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa kita. Oleh dia itu siapa? Yesus Kristus. Kita beroleh jalan masuk. Jalan masuk artinya akses, jadi dibuka, ya. Berarti belum masuk kan, baru jalan masuk, ya. Jadi melalui Yesus itulah jalan, ya, dimana kita karena iman yang kita menerima kasih karunia, maka kita akan juga bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Jadi berarti pengharapan belum terima. Kita di jalan masuk karena Yesus Kristus dibenarkan, maka kita nantinya akan menerima pengharapan ini adalah kemuliaan Allah, ya. Dan bukan itu aja. Kita harusnya bersuka cita juga bahwa di dalam kita berjalan tuh, karena jalan tuh berarti perjalanan, ya, ada kesengsaraan. Kesengsaraan yang menimbulkan ketekunan. Lalu dari ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan. Jadi tandanya merah, saya kasih bintang. Pengharapan yang mana? Yaitu pengharapan di ayat 2, menerima kemuliaan Allah. Jadi kita belum terima, kita berharap, dan kita harus lalui itu jalan. Ada kesengsaraan, ketekunan, tahan uji. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan pada kita. Roh Kudus inilah Allah Trinitas, ya, yang ketiga, bentuk pribadi Allah yang ketiga yang diberikan kepada kita. Nanti kita bahas lebih lanjut bagaimana bisa, ya, dalam proses kita berjalan punya gemblengan itu lalu ada Roh Kudus, ya. Jadi Paulus ini ingin menekankan, ya, dia menulis di Efesus kita harus dewasa. Dia nulisnya di Efesus dulu, ya, karena Roma ini ditulis di terakhir, ya. Bahwa untuk menjadi Kristen itu berproses, harus bertahan terhadap ujian. Jadi ada orang bilang, ya kita kasih mengasihi aja, kita saling baik, berkomunikasi. Sudah tahan uji belum? Belum tahu, karena ujiannya yang mana. Ya. Sebuah rumah baru dibilang bertahan, tahan uji kalau sudah diterpa angin, badai, dia masih tetap kokoh. Jadi harus ada ujiannya. Kita tahan uji, karena kalau kita menghadapi masalah. Oleh karena itu jangan bilang bahwa hidup yang baik-baik saja itulah orang yang baik-baik gitu. Tapi sebagai Kristen sejati, ya, kita harus melalui kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan itu yang kita pegang menyebabkan kita tahan uji. Jadi kita memiliki daya tahan atau resilient. Pertanyaannya, sudahkah keluarga kita memiliki daya tahan? Yuk kita lanjut, kita lihat, ya. Apa itu sebenarnya yang disebut resilience, daya tahan? Ibarat sebuah rumah, dia harus kokoh, nggak diterjang kalau tsunami memang besar sekali, ya, tapi nggak diterjang angin, tahu-tahu mendadak dindingnya roboh begitu. Jadi di sini saya berikan yang bahasa Inggris, ya, ada intisari daripada kata-kata firman yang dituliskan oleh Paulus di sini, bahwa kita berpegang pada iman atas karunia. Jadi dijanjikan kalau kita percaya melalui Yesus Kristus kita bisa memiliki damai. Jadi kita mulainya udah damai nih, kalem,
tenang, itu modal. Ya, kalau orang mau ujian itu harus tenang, ya. Kalau udah panik duluan nggak bisa mikir, ya. Jadi access by faith. Jadi berarti ada akses, ada satu jalan masuk, caranya karena iman. Ya, karena iman. Dia merupakan suatu proses yang harus dijalani. Harus dijalani berarti acquired bahasa Inggrisnya. Harus diusahakan, jadi bukannya given, jadi dikaruniakan. Kalau iman dikaruniakan, bukan karena usaha kita, dikasihkan secara gratis. Kita percaya, kita punya iman, ya. Di situ saya teruskan upaya antara lain Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian itu baru tambahkan. Jadi orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh, tapi dengan jalan yang benar, yaitu dengan mencari kebenaran kerajaan Allah, ya. Maka kita bisa mendapatkan hadiah itu, reward. Sebelum sampai di surga juga Tuhan bisa berikan itu hal-hal yang melebihi daripada yang kita harapkan. Lalu kalau Matius 6:24 tuh, kalau ada yang bisa ingat, itu tentang apa? Harta, mamon, ya. Kalau kita carinya bukan kerajaan Allah tapi harta, mamon, ya kita tidak di jalan Tuhan. Dan ada janji 1 Korintus 10:13 bahwa pencobaan ini tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Oleh karena itu, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, ya, this grace in which we now stand. Jadi karunia ini yang sekarang kita berdiri, kita ada. Jadi kita udah menerima karunia. Kita masih berharap nanti akan hidup kekal, ya, menerima kemuliaan Allah. Dan untuk itu kita akan melalui, kita harus berglori. Glory artinya sukacita, melalui penderitaan, kesengsaraan. Nah, saya tulis di sini beda ya dengan cobaan. Cobaan yang kalau di di kitab Yakobus 1 ayat 14-15 itu karena keinginan, ya, sama pengen kaya, pengen punya harta bertajir gitu, banjir. Itu tandanya tidak hidup dengan roh, ya, tidak mengikuti Tuhan. Karena kalau kita layak, Tuhan pasti akan memberi, menambahkan. Matius 6 ayat 33. Jadi beda, ya. Ada godaan dengan kesengsaraan itu bukan, ya, bukan karena dosa, makanya. Nah, kekuatan ini, kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Ketekunan artinya ada satu percobaan, ada upaya menanggulangi. Jadi ibarat rumah, kalau dia udah mulai bukannya kropos kali ya, kropos ya ditambal, atau katakanlah diupayakan dikasih anti bocor, ya, dikasih pelapis insulator kalau di luar negeri untuk penahan dingin. Jadi itu ada upaya, tekun artinya terus berusaha, ya. Jadi bukannya diam aja, kita udah dapat karunia, kita memang harus bekerja. Nah, ini kata sengsara itu artinya penderitaan, kita bekerja, ya. Berusaha. Dia akan menimbulkan karakter, ya. Karakter itu ada di dalam kita, kuat, ya. Kita tahan uji. Jadi suatu tahan uji itu adalah karakter yang ada di dalam, ya, bukan diberikan tapi dari diri. Jadi kalau diri nggak percaya, ya lama-lama ya dibujuk, bisa nggak tahan uji, ya nggak tahan godaan namanya, nggak tahan gemblengan, ya, lolos sebelum lulus, jadi gagal, ya. Nah, jangan lupa bahwa semua perjalanan yang susah ini Tuhan tahu, ya. Ada pertolongan dari Roh Kudus. Baca Yohanes 14 ayat 16-17 bahwa saya ingat kata-kata ini, dunia tidak mengenal Dia, ya, tapi kamu, kita
yang percaya mengenal Dia, maka Dia akan diberikan di dalam hati kita. Bagaimana bisa dunia ngambil? Karena dunia itu berlawanan dengan Allah. Ya, kalau kita di jalan Allah, kita mengikuti Roh, maka kita dekat dengan Tuhan. Jalannya adalah bukan kenikmatan dunia, ya. Nah, itu harus kita bedakan. Secara teoritis ilmu pengetahuan, ya, 2 Petrus 1 ayat 5-7, ilmu pengetahuan adalah bagian dari pertumbuhan iman. Ya, saya background sosiologi, jadi saya combine ini, ya, ambil yang disebut resilience itu adalah suatu kemampuan. Jadi memang ada di dalam karakter, ya, untuk bertahan dari kesulitan hidup. Kesulitan apa aja. Jadi dia entah itu karena ada perubahan cuaca, ada bencana alam, ada kematian, ada risiko lainnya, ada ekonomi berubah dan sebagainya, ada kesakitan karena penyakit, dan dia kembali lagi dalam hal ini bounce back, jadi melenting kembali kepada yang seharusnya di jalan Tuhan, ya, karena kita harusnya ngikut Tuhan. Tuhan di depan, kita di belakang, ya. Nah, Tuhan tidak berlawanan dengan dunia, dengan mamon. Jadi kalau kita ikut Tuhan, ya kita harus juga tidak mengikut dunia. Orang yang terkena ini, dia bisa bounce back, artinya dia mampu beradaptasi. Ini kata kunci. Jadi ada orang bilang, oh, saya hubungannya baik-baik dengan suami, pastilah tahan uji. Belum tentu. Ternyata ada yang kematian anak pertama yang diharap-harap, lalu saling menyalahkan, pecah, bubar. Artinya tidak tahan uji. Ya, jadi kalau kita lihat resilience theory yang diambil dari Patterson, saya senang dengan Patterson karena dia juga mengangkat masalah stres, ya. Keluarga itu bonding, ya, itu punya kekuatan. Jadi bukan nggak ada harganya koneksi hubungan baik di antara anggota keluarga, karena mereka bisa saling menguatkan, saling bantu. Seperti Galatia 6 ayat 2, Firman mengatakan, hendaklah kamu saling tolong menolong, ya, sehingga kamu bisa bertambah kuat. Ya, jadi resilience itu tidak otomatis. Ikatan kekeluargaan memang alat bantu, bisa mengatur. Oh, dia lagi kesusahan, yuk kita tolongin. Oh, dia nggak ngerti, kita bantu pemahaman dan sebagainya. Tapi pada waktu cobaan itu sendiri datang, kesulitan itu datang, mungkin orangnya bisa lebih kuat, atau kita bersama-sama bisa menghadapi, ya. Ini ada gambar yang kami gambar dari gender harmony, ya, berdasarkan Patterson. Berarti daya tahan itu sebenarnya apa? Kalau bukan family bonding, bukan family regulation, relationship, apa? Nah, ternyata dia menyangkut masalah PRA, proteksi, risiko, dan adaptasi. Jadi dia kuat kalau kita udah hitung kekuatannya. Oh, ini tanah suka goyang-goyang, maka dia digalinya lebih dalam rumahnya. Resiko, kadang-kadang suka ada angin, maka dindingnya lebih tebal. Jadi itu dihitung, ya. Lalu kok jadi begini, ya? Kalau dindingnya tebal kan jadi nggak ada angin. Jadi gimana ya, kita adaptasi deh, yang sebelah sana ada dibuka misalnya, tapi bisa ditutup. Jadi ada suatu penyesuaian. Bagaimana dengan manusia? Begitu juga kisah kehidupannya. Jadi apakah anak perempuan, anak laki dikirim sekolah, keluar kota, keluar negeri bahkan, itu risikonya berbeda. Maka proteksinya harus dihitung oleh keluarganya. Ikatan keluarga ini akan mendukung, menguatkan yang namanya tahan uji nanti. Tapi yang kena serangan ya mungkin anaknya, tapi dari jauh keluarganya sudah mempersiapkan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini adaptasi, ya,
equity itu ada kesetaraan, jadi ada bias perempuan laki berbeda, maka ini perlu menjadi suatu kekuatan di dalam keluarga, ya. Siapa yang jadi role model? A man leadership, benar? Ya, kita berharap sebagai kepala dia jadi pemimpin, ya. Sebagai kita jadi pemimpin. Tapi perempuan adalah penolong. Helper, penolong sepadan, maka kedua-duanya bisa bersama-sama, ya. Saya rasa kita tidak usah berpanjang-panjang. Dibilang daya tahan, kita semua kepengen, ya, mempunyai daya tahan. Tapi bagaimana caranya? Apakah proteksi itu langsung bisa dihitung, resiko bisa dihitung, lalu kita langsung otomatis adaptasi? Ya, kita mungkin masih sulit ya membayangkan. Jadi ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan di sini. Refleksi kasus. Hubungannya baik-baik saja, nggak ada cekcok, hidupnya berkecukupan. Apakah punya resilience? Ini kebetulan ada yang konsul ke saya, ya, counseling. Suaminya cuek aja. Jadi dia yang mikirin, kok anak-anak dibiarin aja ya, begini, begitu. Sehingga dia merasa ada something wrong gitu. Jadi pertanyaan ini, apakah punya resilience? Belum tentu. Kenapa? Coba lihat panahnya. PRA di bawah. Orang terkena dan mampu beradaptasi menghadapi kesulitan hidup. Jadi belum ada aja kesulitannya, belum ketahuan. Tapi kalau dia nggak bersiap, nggak punya perlindungan, ya hampir bisa dipastikan seperti rumah yang tidak dikasih akuasil, ya. Jadi bisa cepat bocor, ya. Kalau ada angin besar, gentengnya terangkat ya bisa bocor. Tapi kalau dilapis mungkin bisa lebih kuat. Jadi itu bedanya, ya. Bagaimana kita membangun. Lalu yang berikutnya, nah ini lagi pandemi nih, ya, nggak terasa udah mau 2 tahun, ya. Ada serangan virus selalu, ya, hidup berakhir ada di tangan Tuhan, ada kematian di dalam keluarga, ya. Keluarga bisa menerima, ya, dia pasrah karena hidup itu ada di tangan Tuhan. Dia yang memulai, dia juga yang mengakhiri, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Apakah punya resilient keluarga itu? Jawabannya, dia punya resilience kalau bisa beradaptasi. Itu kata-kata kunci. Kenapa? Ada orang yang anaknya meninggal. Bayangkan, kita kebanyakan tahu orang tua lebih dulu meninggal. Tapi kalau kita punya keluarga, kerabat, bahkan anak sendiri meninggal lebih dulu dari kita, itu pedih rasanya di hati, ya. Sehingga dia hari ke-3, hari ke-7, hari ke-10, hari ke-sebulan semua terus, bahkan menangis-nangis. Itu namanya apa? Punya resilience nggak? Dia nggak beradaptasi, jadi dia belum punya resilience, ya. Dan ada tulisan Pendeta Hendra Mulia yang nanti akan ada di buku GH ke-8. Kita tunggu aja terbitnya mungkin 2-3 bulan lagi. Itu ada menyangkut konsep kekristenan, ya. Bagaimana menghadapi kematian, ya. Nah, sekarang yang berikutnya, barangkali ada hal-hal yang lebih jelas kalau kita bahas satu persatu per tahap, ya. Di mana sih resilience itu muncul? Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan ada istilah de-resilience. Artinya dia menguatkan, tapi ini malah membuat jadi rapuh, ya. Jadi ada orang kipas-kipas, ada nyelip antara suami istri, itu hati-hati aja, ya. Budaya patriarki suka begitu. Jadi ada orang tua mau anaknya dekat sama dia, lalu gosip-gosip, ya.
itu bukan jalannya Tuhan ya. Karena suami istri dipersatukan, maka dia harus mengingatkan ayah ibunya, bukannya dia lupa, tetapi orang tua harus sadar bahwa suami istri ini adalah kehendak Allah. Dan suami istri itu bisa menghormati orang tuanya, mencintai tetap ya, tapi dengan mengikuti jalur yang diinginkan Allah, tapi bukan menyelip di antara, menyelip atau bahkan menyalip hubungan suami istri ini dari Silia. Jadi hati-hati ya. Ada teman juga begitu, politik, aduh saya nggak mau menyentuh itu, tapi semua orang udah tahu. Nah sekarang kita lihat ya, ada penyakit, ada kematian, ada kesulitan. Kesulitan seperti apa? Ini contohnya ya, contoh daripada kisah di mana seorang suami dikirim tugas oleh pemerintah ke luar negeri. Dia mengatakan 2 atau 3 tahun, berat, usianya baru 35. Pada istrinya, nyusul deh, kalau perlu jual-jual mobil, apa, rumah, kontrak, susul lah, untuk memperkuat dia ya sebagai seorang suami ya, sebagai pasangan. Istrinya bilang oke. Jadi ternyata memang Tuhan mengabulkan kehendak pasangan ini, yang si istri juga dapat beasiswa dari perusahaannya tempat dia bekerja. Jadi beda perusahaannya. Jadi kalau suaminya dari Bappenas, yang istri dari World Bank, karena dia seorang dokter. Mereka pergi, dan mereka bawa anak 2. Kenapa? Kok jadi mendadak bawa anak? Kenapa? Karena berapa bulan sebelum keberangkatan sang istri dari pekerjaannya mengunjungi rumah sakit, dia kena DBD, sempat koma hampir 1 hari, tapi saat itu ketika bangun tidak ada seorang pun ada di situ. Ayahnya sudah nggak ada, ibunya ada di luar negeri, dan suaminya ada di luar negeri juga kan. Sehingga mereka berdua memutuskan membawa anak, mati-mati berempat ya. Ketika mereka berangkat, udah sampai di sana bulan Mei ya, ternyata baru sadar uang kuliah yang 4 semester dapat magister ya, jadi 2 tahun, itu mesti 2 tahun 24 bulan, dikasihnya 4 semester 16 bulan. Dia hitung semesternya. Lah kan kalau luar negeri nggak bisa pindah, mau tinggal di sungai. Jadi defisit 8 bulan kali sekitar $650, itu hampir $5.000. Sang istri menangis. Mereka pergi ke pantai Venice ya, yang murah karena nggak bayar. Kalau ke Malibu bayar. Dia berkata, Tuhan menyelamatkan saya dari kematian. Sampai di sini jauh-jauh, jangan tinggalkan kami. Sertai kami, buka jalan. Dan mereka berusaha berhemat. Mereka melakukan. Jadi tekun berupaya. Ya. Mazmur 37 ayat 5 adalah ayat kesayangannya. Serahkan hidupmu kepadanya. Dan percayalah, maka ia akan bertindak. Luar biasa. Ternyata semester itu sang istri mendapat IPK GPA, Grade Point Average 3,97, hampir 98-99%. Maka dia diangkat jadi asisten, dia dapat uang kan tiap bulan, walaupun nggak sama seperti uang saku yang 600 lebih, cuma 400 lebih, tapi mereka udah begitu bersyukur. Luar biasa lah. Dan ketika mereka mengurus itu, lebih-lebih lagi Allah memberi lebih dari yang mereka minta. Ternyata uang kuliah yang 3 semester yang sisa nggak usah bayar, karena sang istri itu dianggap pegawai. Berapa? 3 kali 5.000, 15.000. Dicuri sekitar $5.000, diganti 15.000. Luar biasa. Itu adalah pengalaman kamu. Tuhan sungguh luar biasa.
Saudara-saudara, ada satu hal yang memang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dikirimkan. Coba kita lihat adaptasi keluarga kami. Pindah tempat tinggal, cari yang murah. Lalu adaptasi belanja, semua makanan dikurang-kurangin. Bahkan anak-anak itu pulang-pulang karena kita jalan kaki, genteng tangannya merah-merah karena ikut-ikutan bawa, walaupun cuma tisu. Mana kita kan beras, orang Indonesia tuh berat ya. Lalu anak-anak disiapkan untuk supaya bisa mandiri, tabah. Nah, luar biasanya anak ini. Mereka pun dapat beasiswa di sana. Sekolah memang nggak bayar. Mereka dapat beasiswa $1 satu hari untuk uang makan. Ya, karena memang kami dianggap di bawah PTKP, orang miskin dia. Karena 1.500, kami berdua, suami istri cuma 1.350. Luar biasa Allah. Proteksi Allah Trinitas itu yang menyelamatkan. Dan kemudian adanya pengetahuan, adanya ilmu yang terus didaya gunakan. Ya, kami juga ikut melayani di gereja sana, congregation, mengajar Sunday school. Ya, anak-anak aktif, kita main sandiwara dan sebagainya. Dan kalau diingat, badan saya merinding. Ya, ada resiko memang bahwa Tuhan mungkin belum mengabulkan. Tetapi coba hitung, Mei saya dapatnya Desember atau Januari, berarti 7-8 bulan. Itu satu perjuangan yang panjang, tapi Tuhan memang tidak pernah diam. Kasihnya luar biasa. Orang-orang yang bertekun dan berpengharapan, Yesus Tuhan beserta. Dia berikan kita daya tahan. Ya, Immanuel. Mari saudara-saudara, be resilient. Ibu-ibu, tolonglah para suami, bersama-sama kita tahan uji. Kita tetap berpegang kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan karunia kepada kami, pengorbanan Yesus Kristus yang begitu berharga. Berikanlah kami keteguhan iman dan mau belajar, mau bertekun, dan percaya bahwa segala sesuatu dapat berjalan lancar karena Engkau beserta kami sekalian. Setelah ibu-ibu di gereja GKOI Petra, setelah keluarga mereka masing-masing, biarlah hari ini dan besok menjadi berbeda, karena kami mau belajar, kami mau tetap lebih percaya, tetap bertekun dan lebih percaya kepada Tuhan. Dengan seru doa kami ya Bapa, kami panjatkan demi kasih-Mu yang tidak putus, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ibu-ibu sekalian, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bersama-sama kita memuji nama Tuhan melalui lagu Keluarga Hidup Indah. Untuk selanjutnya kita masuk dalam doa syafaat. Dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan
hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Marilah ibu-ibu, kita menaikkan pujian kita dengan menyanyikan lagu Berkat Bagi Keluargaku. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibu-ibu PW Ester semuanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi
Tuhan Yesus berkati. Wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.